Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Puja, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidup dalam keadaan beriman, taat, serta nikmat sehat walafiat zahir dan batin, dan semoga kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam juga untuk segenap pengikutnya dari masa ke masa sampai hari kiamat. Semoga nanti kita dapat syafaat beliau sehingga kita selamat dan bisa berjumpa, berkumpul bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nabi SAW bersabda, Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Maka apabila kita bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, bulan ini bulan yang memang bersejarah bagi umat Islam, yakni adanya pertama peristiwa Isra Mi'raj, dan umumnya adalah bulan Rajab, yang mana bulan Rajab termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang takjub, dan bulan yang ketika kita beramal ibadah, beramal saleh, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Pun sebaliknya, jika kita berbuat dosa, dosanya pun dilipat gandakan. Maka ini kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah, amal saleh kita, guna bekal untuk kembali ke kampung halaman kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pahala. Tabung sebanyak pahala apa saja yang sanggup kita lakukan. Mau sholat silakan, mau puasa silakan, mau sedekah silakan, mau doa zikir silakan, apa saja pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Karena bulan Rajab, bulan haram. Ini sekali lagi kesempatan kita, selagi masa ada 2 hari lagi Rajab, silakan. Ya. 2 hari lagi Rajab, insyaallah. Yang kedua, kita sama tahu bahwa di mana-mana tempat, masjid, musala, bahkan kantor bikin sebuah peringatan Isra dan Mi'raj. Nah, termasuk di sini mungkin. Apa sudah belum? Nah udah, alhamdulillah. Nah, muncul barangkali sebagian umat Islam bertanya, apa sebab, mengapa atau latar belakang peristiwa Isra Mi'raj? Kenapa Nabi diundang sama Allah? Ini harus kita tahu sebabnya. Yang kedua, bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj? Ketika apa oleh-oleh atau hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj? 3 hal yang harus kita ketahui. Mungkin ada yang belum sampai oleh penceramah terdahulu, maka saya lengkapi. Atau mungkin ada terlupa, saya ingatkan kembali. Ya. Pertama, apa sebab Nabi diundang Allah? Bu,
Apa sebab? Ya. Terus? Nah, ya. Nabi memang tahun itu mengalami kesedihan yang sangat dalam. Meninggal Siti Khadijah, istri tercinta yang Nabi paling sayangi melebihi yang lainnya. Bahkan Nabi setelah meninggal pun seringkali menyebut nama Siti Khadijah. Sampai Aisyah cemburu, Bu. Ya Rasulullah, kenapa kau sebut Khadijah lagi Khadijah? Beliau sudah meninggal, sudah ada gantinya, aku lebih cantik lagi, lebih muda, tapi tetap Nabi lebih kepada Siti Khadijah. Tak tergantikan dari semua istri, Khadijah yang paling dicintai sama Nabi SAW. Karena beliau sepanjangnya memang berjuang untuk Islam, bahkan hartanya yang berlimpah ruah habis dipakai untuk berdakwah Nabi Muhammad SAW. Habis semuanya. Itulah Siti Khadijah. Maka gelarnya Khadijah Al-Kubra, yang besar, dan Al-Tahirah, yang suci lahir batin. Khadijah berumah tangga bersama Rasulullah sekitar 25 tahun. Sekitar 25 tahun. Nah, Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Ya. Maka Nabi terpukul dengan kembalinya Siti Khadijah ke hadapan ilahi. Yang kedua, pamannya. Nabi sedih karena pamannya tak beriman, tak bersyahadat. Dia baik, Bu, membela Nabi. Dan Abu Thalib berdakwah, kalau bahasa kita berdakwah, mengajak kaumnya orang Quraisy supaya mengikut Muhammad. Hei orang Quraisy, kaumku, ikutlah Muhammad kalau ingin selamat dunia akhirat. Kata dia, suruh ikut Nabi Muhammad, tapi beliau tak mau bersyahadat sampai meninggalnya. Bahkan ketika sekarat tebu, Nabi samping kanan, Abu Jahal di samping kiri, berebut pengaruh. Kata Nabi, paman ucapkan la ilaha illallah, paman akan selamat masuk surga. Abu Jahal, jangan Abu Thalib, gengsi sama kamu, usahlah gara-gara sakit aja. Tak mau dia. Berkali-kali Nabi ingatkan, paman, engkau itu orang baik, banyak kebaikan, tapi tolonglah ucapkan syahadat atau tahlil la ilaha. Nah, tak mau juga, Bu. Sampai akhirnya beliau berkata, Muhammad, kalau aku tak malu sama kaumku, pasti aku menyebutkan kalimat itu. Pasti aku akan sebutkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Sampai mati, meninggal, tak juga bersyahadat. Nabi sedih. Kenapa sedih? Banyak kebaikan dia. Cuma sayang, karena tak syahadat, tak tahlil, tak ucap la ilaha illallah, semua kebaikannya nol. Namanya nol, sebanyak apapun nol aja, Bu. Tak ada nilai. Nol, sejuta nol, tetap aja nol. Kenapa? Tak ada satu iman kepada Allah, bersyahadat, tak ada. Itulah ruginya orang yang tak beriman. Semua kebaikan tak dapat pahala, nol. Tapi kalau kita beriman, Bu, punya syahadat satu, kalaupun tak berbuat, dia punya nilai satu. Apalagi beramal. Ya, no, banyak nol. 1 tambah 0, 10 tambah 0, 100 sama 0, dan seterusnya. Ada pahala dari Allah jika kita beriman. Semua kebaikan. Bahkan baru niat saja, niat terencana, sudah dicatat sebagai pahala. Walaupun tak terlaksana, baru niat sudah dicatat sebagai pahala. Itulah orang beriman, beruntungnya. Untungnya lagi adalah, kata Nabi, neraka itu diharamkan menyentuh hati orang yang beriman. Makanya ketika Nabi Mi'raj melihat ada orang di dalam neraka sedang diazab, semua tubuhnya habis dengan api neraka, tapi hatinya tak tersentuh. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa orang tadi? Kata Jibril, dia orang beriman. Allah telah mengharamkan api neraka menyentuh hati orang beriman.
Kata Nabi, kenapa di neraka? Jadi dia tak beramal. Iman tak beramal, neraka. Tapi untung karena punya iman, nanti akan kembali ke surga. Setelah sekian lama di neraka, tetap diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah. Andaikan misalkan sepanjang hidupnya tak beriman, tak salat, tak beramal, maka 60 tahunlah di neraka itu. Tapi ingat, satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti 1 tahun sama dengan 365.000 tahun. Kali lagi 60. Masya Allah, berjuta-juta tahun. Atau sehari ke neraka 1000 tahun. Nah, tetapi tadi dikatakan, walaupun sepanjang hidupnya tak beramal, ya, jutaan tahun di neraka, maka tetap ujungnya diangkat dan dimasukkan ke dalam neraka, surga Allah. Dan mereka yang pernah diazab di neraka itu dinamakan golongan jahannamiyun. Apa bu? Jahannami artinya dia pernah masuk neraka jahanam. Dapat stempel dia, golongan jahannamiyun. Masih beruntung, walaupun jutaan tahun di neraka, kena masih masuk surga nantinya. Masih beruntung, itulah beriman. Ya. Nah, makanya kembali ke Abu Thalib, sayang sekali kebaikannya banyak bu, tapi tak tercatat sebagai pahala dari Allah, nol semua. Ya, itulah kita orang beriman, alhamdulillah punya modal. Tinggal lanjutkan dengan iman, amal soleh. Iman dan amal soleh baru selamat kita. Ya, insya Allah. Itulah sebabnya bu. Sedih Nabi. Sedih bukan meninggalnya, sedihnya karena dia baik, tapi tak bersyahadat, tetap kafir. Walaupun nanti kata Nabi, dia di neraka yang paling dingin nerakanya. Yang ketika kakinya menyentuh neraka sedikit, kaki bergolak otaknya bu. Bermentuh sedikit, kaki bergolak otaknya. Itu yang paling dingin bu. Ya, ibu nak yang dingin? Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Nabi tambah-tambah kesedihannya bu. Tambah terpukul Nabi. Maka Nabi kalau itu menung, tak enak makan, tak tidur nyenyak, sedih Nabi. Nah, terus lagi pak, orang kafir bertambah gencar memusuhi Nabi, mengganggu Nabi. Kenapa? Tak ada lagi benteng Nabi, Abu Thalib. Biasanya kan mereka halang Abu Thalib. Dan sekarang tak ada lagi, tambah-tambah kejahatan mereka kepada Nabi Muhammad. Ya, makanya Nabi kemudian berpikir, nampaknya aku harus berdakwah ke tempat lain. Orang Quraisy tak dapat diharap lagi bu, berdakwah. Berangkat dia ke Thaif. Lebih kurang 100 km jauh jalan kaki bu. Harapannya penduduk Thaif bisa masuk Islam bersama Nabi Muhammad. Itu harapannya. Nah, jalan Nabi. Sesampai di perbatasan, rupanya penduduk Thaif tahu Nabi akan datang. Maka penduduk Thaif berhalang di pintu gerbang masuk kota Thaif. Nabi belum masuk ke Thaif, dilempari batu. Berdarah-darah Nabi sampai terduduk lemas di bawah pohon bu. Ya Allah, harapan musnah seketika. Tapi Nabi punya harapan lain kepada Allah. Ketika itu malaikat menawarkan jasa, Muhammad, jika kau izinkan, aku akan balikkan bukit Thaif itu. Menimpa mereka mati semua. Marah malaikat bu. Apa kata Nabi? Jangan. Biarlah. Mereka buat itu karena mereka tak tahu, tak dapat hidayah. Jangan kata Nabi berdoa bu. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, mereka tak tahu sehingga mereka berbuat itu.
Nabi balas dengan doa kebaikan. Tamar, coba Bu, kalau kita yang begitu Bu, posisi Nabi ada pada kita, mereka tawarkan, kau balikan begitu ya, mau? Lantaklah, paling itu sudah hancurkan mereka. Nabi tidak dendam Nabi, malah kejahatan mereka dibalas dengan doa kebaikan. Makanya kalau kita jahati orang Bu, dijahati, jangan balas dengan kejahatan pula. Doakan agar Allah memberikan hidayah. Kalau kita balas dengan doa kejahatan juga, berarti sama jahatnya kita dengan dia. Sama zalimnya, sama. Bersabarlah. Minta sama Allah kebaikan, petunjuk mereka, hidayah. Itu mahal berarti. Dan nyatanya terbuktilah. Nabi kemudian, Taif menjadi kota yang makmur, berkah, muslim semua. Jadi garda terdepan dalam keimanan dan bersama Rasulullah menghadapi segala macam kebatilan. Itu berduduk kota Taif. Dan Taif kondisinya sejuk, Bu. Subur, buah-buahan, sayuran semua baik di sana. Di Taif itu. Ya. Makanya kalau Ibu berangkat umroh haji, ada sayuran, ada buah-buahan, itu banyak dari Taif sebagian. Nah, misalkan Bu, pisang, kalau kita ke Mekah, Madinah, pisangnya panjang gede Bu, kuning mulus. Ya, coba banding dengan pisang kita, udah kecil, burik hitam, jagung Bu, jagung di sana ada jagung hijau. Ibu pernah lihat jagung hijau? Nah, saya udah Bu di sana. Di sini tak ada Bu. Jagung hijau. Ada? Pernah? Ungu ada? Hijau Bu, ya, Masya Allah. Saking suburnya kota Taif, berkah. Nah, makanya 3 hal ini. Pertama, meninggal istrinya Siti Khadijah. Kedua, meninggal pamannya. Ketiga, di Taif dilempari batu. Tambah sedih Nabi. Maka kemudian Allah undang Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril untuk bertamasya, berhibur, hiburan religius Bu, ya, supaya Nabi tak sedih lagi. Undang Muhammad, kata Allah, panggil ke sini. Maka itulah sebab musabab Isra dan Mi'raj, menghibur Nabi yang sedang berduka supaya tak sedih lagi Bu. Makanya Ibu kalau sedang sedih, Ibu sedang sedih, jalan-jalan Bu, ya. Kemana? Nah, yang kedua ini bahasanya, Nabi itu Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, masjid ke masjid. Makanya kalau saya itu ke masjid Bu, ya, bukan ke hotel, ke pasar, ke coffee shop, bukan, ke masjid. Pergilah ke masjid-masjid, pergi. Itulah cara yang terbaik. Curhat sama Allah Bu, datangi rumah Allah, Baitullah bernama masjid. Kalau kita sedang bersedih, berduka, datangi masjid, rumah Allah, ngadu sama Allah. Silakan nangis-nangis sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan sebagainya. Ya, siap Bu? Siap Bu? Ibu lagi sedih, kemana? Ke pasar? Ke hotel? Ke masjid? Ke masjid? Ke rumah Allah. Ya, jangan ke rumah yang lain, rumah Allah. Ini pertama ya. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj sendiri. Jadi dari mana Nabi Isra? Masjidil. Kenapa dari situ? Kenapa tak dari yang lain? Kenapa tak dari syuhada? Kenapa tak dari Arafidah? Kenapa tak dari berulum? Kenapa diri?
Masjidil Haram karena dia punya sejarah. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya yang pertama kali dia bangun sebagai pusat peribadatan adalah Bakkah mubarakah. Bakkah mubarakah. Jadi di dalam Quran disebutnya Bakkah. Nah, di lisan orang Arab kalimat Bakkah jadi Mekah. Mekah itu jadi tempat ibadah pertama yang dia bangun sama Allah. Ketika Nabi Adam turun harus sholat, kemana menghadap? Ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah. Tak ke yang lain, bukan situ lah. Jadi itu ada sejak zaman Nabi Adam, Allah yang buat. Maka Allah letakkan Hajar Aswad dalam Ka'bah. Cuma di zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu tersapu banjir, hilang Bu. Nah, setelah banjir reda, lebih kurang 6 bulan Bu, 6 bulan, laut semua. 6 bulan kurang lebih surut laut. Maka orang beriman bingung kemana Ka'bah. Hilang Bu. Terus berabad-abad hilang sampai di zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman membangun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, dibangun Al-Aqsa Bu. Makanya Masjidil Aqsa itu dibangun zaman Nabi Sulaiman. Di depan Masjidil Aqsa ada sebuah bangunan macam kuil, namanya kuil Sulaiman. Atau orang barat menyebutnya Solomon Temple. Ya, mereka nyebut Solomon Temple, Solomon Sulaiman. Temple bangunan sejarah. Ya. Macam apa? Kuil gitulah, kuil temple, ya. Nah, maka umat Islam, orang beriman mulai itu menghadap ke Al-Aqsa. Terus Bu. Bahkan sampai zaman Nabi Muhammad salat menghadap ke sana. Bahkan Nabi setelah resmi menjadi Nabi masih 1,5 tahun menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Nah, baru kemudian Allah perintahkan berpaling, berganti arah ke Masjid Al-Haram, berubah Bu. Makanya di Madinah ada masjid namanya Qiblatain, masjid 2 kiblat. Satu menghadap ke Al-Aqsa, satu ke Masjid Al-Haram. Ya, itulah sejarahnya Bu. Nah, kemudian di zaman Nabi Ibrahim bangunan Ka'bah itu ketemu cuma pondasi aja Bu ketemunya. Maka Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun kembali Ka'bah itu. Ditinggal kali. Makanya bahasa wa iz yarfa'u Ibrahim dan seterusnya, Ibrahim meninggikan bangun Ka'bah. Meninggikan, dibangun lagi, tinggi lagi, ada lagi. Ya. Tapi masih tetap menghadap ke Al-Aqsa. Karena berdoa perintah untuk menghadap ke Al-Haram. Itulah kembali dibangun sama Nabi Ibrahim dan Ismail. Makanya di samping Ka'bah itu ada Maqam Ibrahim. Apa Maqam itu? Orang kadang salah mengira Bu, dikiranya makam itu kuburan. Bukan kuburan Bu. Maqam itu dari kata koma, koma itu berdiri. Jadi Maqam Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Jejak kaki, ya, dibikin monumennya Bu. Nah, tak jauh dari situ ada lagi Hijr Ismail, ada lagi Bu, setengah lingkaran. Makanya orang yang tak paham, ada orang memeluknya Bu, mencium Maqam Ibrahim, doa-doa, nangis, masa tak boleh. Tak ada apa-apa kalau kita berdoa ke Ka'bah, ya, kecuali setelah tawaf. Memang setelah tawaf disuruh menghadap ke Maqam Ibrahim kalau bisa, kalau tidak ke Ka'bah saja. Itulah sejarah Ka'bah tuh. Nah, maka bangunan Ka'bah kembali diadakan dan kembali umat Islam menansakan salatnya.
walaupun masih menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, ya, karena belum ada perintah untuk berpaling ke Masjidil Haram. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, kedua, kenapa dari Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram punya keutamaan. Kata Nabi, satu ibadah pahalanya sama dengan 100.000. Satu ibadah, sholat misalkan, satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Bayangkan Bu, 100.000 kali lipat. Jika ibu umur 60 tahun Bu, sholat 5 waktu selamanya, tak akan sampai ke 100.000 tak. Di sana cuma sekali dapat 100.000. Satu kali sholat. Kalau 2 kali sholat 200.000. 5 kali sholat 2 hari 1 juta kali sholat 2 hari. Makanya saya heran Bu, ada Pak Haji dan Bu Haji tak lagi ke masjid, tak lagi sholat. Kenapa? Aku sudah banyak pahala salatku ketika berangkat sana. Aku sudah banyak pahala, kata dia. Kalian satu, aku dah banyak dah. Ribuan jutaan sholat. Bagaimana sedekah? Sama saja. Sedekah pun dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Doa sama, baca Quran sama. Misalnya baca Quran, kata Nabi, 1 huruf Quran 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Jadi kalau di Mekah 10 kali 100.000 berapa? 1 juta pahala Bu. 1 huruf 1 juta. Jadi kalau kita baca bismillah saja berapa huruf tuh? Banyak Bu. 19 juta pahalanya Bu. Tapi Bu, saya hitung ya. Kalau kita ke sana nanti aku bacakan tadi salah hitung berapa hurufnya. Usah Bu. Buat apa dihitung Bu? Biar malaikat yang hitungin, mencatatnya. Malaikat Raqib mencatat semua pahala kita. Serahkan ke dia Bu. Usah kita hitung. Ya. Ada apa dengan Masjidil Haram? Di Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah itu monumen sejarah Bu. Ketaatan kepada Allah. So bangsa iri sama Mekah Bu. Termasuk Yaman. Raja Yaman iri sama Mekah yang punya Ka'bah. Maka Raja Yaman yang bernama siapa Bu? Abraha. Dia bangun seperti Ka'bah, lebih cantik, lebih mahal, lebih mewah. Harapannya berbalik orang ke Yaman, tak ke Mekah lagi. Tapi tetap saja orang datang berbondong-bondong ke Mekah juga. Maka Raja Yaman Abraha, aduh kalau gini tak bisa. Kecuali Ka'bah dihancurkan. Maka dia bersama pasukannya pergi ke Mekah. Maka menantang Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Abdul Muthalib, mau kau serahkan atau mau kau perang? Apa kata Abu Talib? Aku cuma minta unta saja 100 yang kamu ambil. Kata Abdul Muthalib, unta diambil sama Abraha, kembalikan kepada kami. Tentang Ka'bah terserah kau. Dia bukan punyaku, kata Abdul Muthalib. Dia punya Allah, Allah jaga dia. Diserahkan Bu, ambillah kalau bisa. Maka Abraha hendak menyerang Ka'bah, tapi Allah punya rencana lain Bu. Ya, Abraha dengan pasukan berkuda gajahnya, Allah kirim burung kecil yang banyak membawa batu kecil dari neraka. Dia yang pada gajah dengan batu dari neraka tadi, hancur lebur mereka Bu. Kenapa? Allah jaga. Dan betapa Allah kuasa Bu. Gajah kalah dengan burung kecil. Itu kalau Allah berkeinginan hancur dengan mereka, hancur semuanya. Ka'bah, Masjidil Haram dijaga sama Allah Bu, lewat malaikatnya semua. Selamat Ka'bah.
Ya, itu sejarahnya. Makanya Ka'bah sampai hari kiamat tetap akan jadi daya tarik orang untuk datang ke sana, berziarah, berhaji, berumroh, insya Allah. Itulah sebab kenapa dari Masjidil Haram ada lagi Hajar Aswad, yang tak ada tempat lain. Hajar Aswad, batu hitam, asalnya putih, dari surga. Kenapa berubah jadi hitam? Dia menyerap dosa-dosa manusia. Kalau kita berbuat salah, dosa, Bu, maka hati kita hitam. Semakin banyak dosa, semakin hitam hati kita, Bu. Nah, makanya orang yang berdosa pergilah sana, Bu, biar putih. Ya. Berpindah hitamnya hati ke Hajar Aswad, yang asalnya putih jadi hitam. Nah, hati kita yang asalnya hitam jadi putih bersih. Artinya apa? Haji umrah, Bu, menghapuskan semua dosa. Kalau puasa dosa setahun, puasa, Bu, setahun. Salat puasa sehari, dosa sehari. Tapi haji umrah dosa selama dia buat selama hidup, Allah bersihkan semuanya. Nah, makanya usah heran, usah sayang, Bu, punya uang berangkatlah. Uang 30-40 kecil dibanding dengan balasan dari Allah. Bersih dosa kita, walaupun janji akan diganti semuanya. Belum lagi pahalanya banyak, Bu. Para sholat, para sedekah, para baca Quran, doa zikir, Masya Allah, ulang banyak pahala. Uang segitu kecil dibanding pahala itu tadi. Itu bekal kita. Ya. Nah, ibu-ibu jemaah, jika ada yang mau berangkat umroh, masih ada kesempatan umroh Ramadan. Awal Ramadan sampai pertengahan. Tapi ini berpahala itu cuma seminggu lagi lah kira-kira. Masih bisa umroh VIP. Apa, Bu, VIP, Bu? Bu, VIP itu apa, Bu? Yang mewah lah gitu ya. Bahasa kita mewah, hebat. 38,7 selama 2 minggu 14 hari. Lama tuh. Biasa 9 atau 12. Ini lama, Bu. Hotelnya bintang 5 ya. VIP ya. Kalau itu mahal nggak, Bu? Mahal murah? Mahal murah? Kalau dibanding pahala, tak ada apa-apanya, Bu. Kalau punya duit murah. Kalau tak punya duit, mah. Iya, gitu aja. Kenapa? Sebab kita murah, belum sampai uang kita mahal kata kita. Tapi kalau sampai kecil. Umrah yang ke Turki rangkaian berangkat insya Allah hari Rabu, Bu. Cuma saya tak dapat berangkat, tak ada izin. Jadi saya berangkatkan jemaah itu ke balai, udah kumpul dengan jemaah lain berangkat ke Turki dulu 3 hari, baru ke Madinah, ke Mekah. Selama 17 hari itu hanya 39,7 Turki. PIV lagi. Mau, Bu? Mau lah, kada uangnya. Siapa tak mau ya? Nah, Bu. Berikutnya Nabi Isra. Apa Isra itu? Diperjalankan atau memperjalankan. Allah memperjalankan, bukan berjalan, tapi diperjalankan sama Allah. Pakai alat media kendaraan bernama buruk, ya. Bukan berjalan. Ada kawan berucap lagi, semut dari Selat Panjang, Bu, berangkat ke Merbau. Semut berangkat ke Merbau, berapa lama kira-kira, Bu? Nah, kira-kira berapa lama semut ke Merbau jalan? Semut sampai mati di, Bu. Tapi kalau pakai alat media cuma 3 jam sampai itu.
Semalam saya sekali ini nyoba jalan darat Bu, ke Kamubala, nyebrang Meranti Bunting, 3 jam. Semut bisa juga kalau ada di bersama kita. 3 jam semut Bu. Numpang kita. Itulah Isra. Nabi cuma semalam dari Mekah, Palestina ke langit, kembali ke Mekah semalam saja. Bukan berjalan, bukan terbang, pakai alat. Ya, pakai alat. Buruk namanya Bu. Ya, buruk tuh kata Nabi sekali melangkah sejauh mata memandang, saking cepatnya lajunya buruk tuh Bu. Nah, ini pun sekarang mampu kita lakukan Bu. Sekarang dari Mekah ke Palestina 4 jam kurang lebih Bu. Dulu 40 hari. Nabi Ibrahim bawa Hajar 40 hari Bu. Kalau paling cepat sebulan. Kalau naik unta 40 hari, naik kuda sebulan misalkan Bu. Dulu, sekarang 4 jam sampai. Makanya ini ada tantangan dari Allah. Hei manusia, bisakah kau kembangkan akal fikirmu? Buatlah semisal aku. Buat buruk tadi. Oh, saya berpikir rupanya pandai manusia Bu. Bisa juga bikin buruk lain. Ada namanya Garuda, Lion, dan sebagainya. Banyak buruk-buruk zaman modern ini Bu. Bisa kita terbang. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW diterbangkan? Nah, akan terasa Bu. Ketika kita terbang, naik ke langit, ingat ya bacaan doanya. Ketika naik, bertakbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Kudus Bu. Ketika turun, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Turun. Kalau jalan rata, bacanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kita ke alai, bacalah Subhanallah, walhamdulillah. Mau naik jembatan alai, berallahu. Jembatan dah roboh ya Bu. Jadi tasbih Bu. Subhanallah, subhanallah ke bawah lagi. Nah, ketika berada di atas Bu, kita merasakan betapa kecilnya dunia ini. Bumi kecil, dunia kecil, apalagi salapannya kecil Bu. Tak nampak Bu. Ibu sendiri pesawat Bu, mana salapannya? Tak ada. Mana rumahku? Tak ada. Kecil semuanya. Pertama, akan menyadarkan kita bahwa semuanya kecil selain Allah SWT besar Allah, lain kecil. Yang kedua, betapa tak berdayanya kita. La haula wala quwata, tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dari Allah. Bu, andai naik Honda, mogok Honda Bu, cari bengkel, betulkan, jalan lagi. Kalau naik pesawat, mogok, cari bengkel kemana? Mencari Gatot Kaca? Tak mungkin. Disitulah benar, ya Allah, tak berdaya kita Bu. Andaikan mogok jatuh, habis lagi. Takut Bu? Naik pesawat takut? Takut tak? Bu, mati itu kebanyakan di tempat tidur. Bukan di udara. Di tempat tidur, di daratan mati kebanyakan. Usah takut. Itulah rahasianya. Nabi terbang dari Al-Aqsa, terbang ke langit lebih jauh lagi, lebih tinggi, melintasi 7 lapis langit. Ya. Nabi bersilaturahmi dengan nabi-nabi yang lain. Ketemulah Nabi Adam ya. Yang pertama, yang kedua siapa Bu? Semalam diterangkan enggak? Pertama, langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi katanya udah bikin peringatan. Langit ketiga
Ibu tahu apa tak diterangkan ya? Yang pertama Nabi Adam, nah yang kedua Nabi Yahya Isa, dan yang ketiga Nabi Idris, keempat Nabi Harun, lima Nabi Yusuf, enam Nabi Musa, tujuh Nabi Ibrahim. Semuanya ada pelajaran juga buat kita semua. Nabi Adam misalkan Bu, karena Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah langsung, dengan tangan Allah dari tanah liat. Makanya Adam sempurna Bu, paling tampan. Kenapa? Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah. Berapa tingginya? 60 hasta atau 27,5 meter. Tinggi Nabi Adam 27,5 meter. Ada kemarin di YouTube ya, pertanyaan, apakah Adam dicipta Allah dari bayi? Bayi dulu besar-besar tuh. Hah? Tidaklah Bu. Bacaan hadisnya langsung 60 hasta, 27,5 meter langsung. Baru tambah umurnya ketika turun ke dunia. Di surga tak ada tamu umur Bu. Ketika turun ke dunia, gara-gara makan hud jadi, maka bertambah umurnya. Ya, sama tua, itulah kodrat di dunia. Di surga tak bertambah umur kita Bu. Laki-laki 33 tahun, perempuan 30 tahun. Tak bertambah, segitu aja. Gadis selamanya, bujang selamanya. Masya Allah, nikmat ya Bu. Tak tua-tua, tak sakit-sakit, tak ada penyakit. Kekuatannya diberi ke 100 kali lipat Bu. Nah, ini Adam ya. Dan setelah itu Bu, manusia semakin mengecil, semakin kecil. Sekarang tinggal 1,5 meter atau 2 meter lah paling tinggi Bu. Ada orang terpendek manusia mini, sekarang ada Bu, tingginya 60 cm, selutut lebih sedikit. Nah, ya, entahlah Bu, menjelang hari kiamat mungkin masih lebih kecil lagi manusia. Wallahu a'lam. Dan kita kabar baiknya Bu, kalau masuk surga maka badan kita akan seperti Nabi Adam, semuanya rata semua. Ulang ya, kalau masuk surga kita semua akan dikembalikan bentuk badannya seperti Nabi Adam, tinggi semua 60 hasta. Masya Allah. Kalau masuk, insya Allah, amin. Kalau masuk neraka, masalah. Kalau masuk neraka tergantung dosanya Bu. Dosanya banyak, besar banyak. Semakin banyak, semakin besar. Kata Nabi, ada orang yang sepanjang hidup bergelimang dosa. Masya Allah, kata Nabi, giginya satu biji sebesar gunung Uhud. Satu biji gigi besarnya sebesar gunung Uhud. Saking banyak dosa tadi Bu, Masya Allah, ngeri Bu. Kenapa? Supaya tambah azab, tambah pedih sisa Allah. Besarkan Bu. Nah, Insya Allah ya, supaya tambah azabnya. Itulah Nabi Adam pertama. Ya, kedua Nabi Isa. Panjang lagi cerita Nabi-Nabi ya, sampai Nabi Musa, Ibrahim dah. Nabi naik lagi langit Bu, lebih tinggi lagi. Sampailah ke dunia malaikat yang indah Bu. Alam malaikat itu penuh dengan cahaya. Kenapa? Malaikat sendiri dicipta dari cahaya. Coba Bu, kalau malam-malam lewat jalan Kartini masih ada lampu cahaya kemarin itu indah Bu. Apalagi alam malaikat. Sampai Nabi Ibrahim tak bisa berkata-kata saking indahnya alam malaikat itu. Indah mereka. Nabi melihat mereka malaikat itu beribadah juga rupanya. Salat juga Bu.
berjamaah, dan luar biasa indahnya. Malaikat itu berjamaah juga, Bu. Gerakannya sama, serentak, indah, Bu, rapat. Maka Allah perintah Muhammad, begitulah cara berjamaah. Nah, makanya orang beriman itu rapatkan, luruskan. Ibu pernah melihat pasukan polisi atau tentara? Indah, Bu, ya. Gerakan tangan kayu sama semua. Indah kan? Salat kita pun sama, harus seperti itu. Jamaah pun, Bu. Nah, tapi kita kadang tak bisa, Bu. Payah. Imam udah takbir Allahu Akbar. Ada yang takbir, ada yang betulkan kain, ada yang macam-macam. Ya. Makanya kadang ikuti imam tuh. Nah, kalau sudah baris rapi, lurus, rapat, baru bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid, Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rapi, Bu. Kalau tahu caranya, makanya cara disambut atau disambung. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Dan takbir, Bu, tolong dibaca takbir itu, Bu. Jangan diam aja. Ada orang takbirnya diam, Bu, tak bersuara. Tak sah. Kenapa? Takbir wajib, rukun salat. Yang pertama tuh, wajib ada gerak mulut. Walaupun tak keras, ada gerak mulut. Allahu Akbar. Angkat tangan sunnah. Tapi takbirnya wajib. Tolong gerak mulut atau bisa, kalau bisa suarakanlah Allahu Akbar. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Malaikat ibadah sholat mereka. Dan malaikat haji, Bu. Satu kali datang berangkat haji, kata Allah, kata Nabi, 70.000 malaikat sekali musim haji. Tiap hari. 70.000 malaikat sehari, Bu. Dan malaikat sudah ke haji, tak boleh datang kedua kalinya. Cuma sekali aja. Ya, cuma makanya haji kita pun sama, wajib sekali aja. Ya. Jangan mentang-mentang kaya raya berkali-kali, Bu. Kecuali tugas sebab lain. Alangkah baiknya kalau banyak uang, sedekah aja lah, ganti. Iya. Kecuali ada sebabnya, misal karena pekerjaannya, misal boleh. Jadi malaikat haji, kemana haji malaikat itu? Bukan ke Ka'bah Baitullah di Mekah, bukan, tapi namanya Baitul Ma'mur. Itu nama Ka'bah malaikat, Baitul Ma'mur, Bu. Mereka bersama tawaf, bersama. Sehari 70.000. Kalau 2 hari 140.000. 3 hari, seminggu, setahun, tak terhitung lagi. Makanya malaikat itu makhluk terbanyak, Bu. Usah pikir, Bu, terbanyak meninggal. Jadi kita pun sama dengan malaikat tadi, salat dan haji. Terus Nabi lewat lagi ke atas, Bu, naik lagi, semakin tinggi. Sampai Nabi merasakan kedekatan dengan Allah, Bu. Merasa dekat, Nabi langsung menyampaikan ucapannya. Ucapan pembuka. Apa ucapannya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kebaikan, terus segala keselamatan, kesejahteraan untukmu ya Allah, lillah. Allah jawab, Bu, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Selamat bagimu Muhammad. Nabi jawab lagi, assalamu alayna, dan seterusnya. Bacaan apa tuh? Tahiyat dalam sholat. Makanya kalau sholat kita, Bu, ingat ketika tahiyat itu, ingat, oh inilah percakapan Nabi dengan Allah. Makanya sebenarnya memperingati sholat tiap kali sholat. Sehari 5 kali minimal, Bu.
Salat ingat, oh ini percakapan Nabi dengan Allah saat Isra dan Mi'raj, bukan setahun sekali. Sebenarnya makanya kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min, salatu mi'rajnya orang mukmin. Ya. Nah, Nabi udah itu, kemudian Allah tanya, ya Muhammad, sal, ya Muhammad, mintalah padaku, kata Allah, apa saja silakan. Nabi dia menjawab, Muhammad, sal, mintalah padaku. Dia menjawab, ya Muhammad, sal, silakan minta sama aku. Kerajaankah, kekayaankah, perempuankah, atau apa? Silakan. Nabi dia malu. Ujungnya Nabi bersabda, ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, ya Allah, cuma Engkau lah tujuanku dan ridhomu ya aku inginkan. Minta apa? Minta ridho. Itu aja. Tak minta apapun, tak minta kekayaan, tak minta kerajaan, tak minta. Bu, jika ibu ditanya sama Allah, Bu, kata Allah, ibu mau apa? Minta sama aku, kata Allah. Apa? Mau rumah yang besar ya Allah, uang banyak, perhiasan, tanah kebun, masya banyak kita belum. Tapi Nabi tidak, Bu, malu Nabi. Ya. Nah makanya kalau suami tanya, Bu, kata suami, Bu, minta apa, Bu? Nah, usah minta apapun, Bu. Jawab, Bu, suamiku, aku ingin cuma ridhomu saja, suamiku. Cuma minta ridho aja, Bu. Suami senang, Bu. Suami pergilah ke pasar, beli cincin, beli segala macam. Kenapa? Orang ridho, Bu, tak payah diminta. Dikasih, Bu. Minta 1 dikasih 100, tak minta pun dikasih. Kalau ridho. Coba kalau tak ridho, Bu. Suami tak suka, ibu minta apa? Minta emas, tak akan dikasih. Marah malah, Bu. Tapi kalau ridho, masya Allah. Dan kata Nabi, siapapun istri yang meninggal dan suami ridho, maka Allah periksakan dia masuk surga dari pintu mana saja diinginkannya. Masya, jangan masuk surga, Bu. Udah ya? Kata Nabi, siapa saja istri meninggal dan suaminya ridho. Bukan namanya ridho senang, Bu, puas. Maka dia dipersilakan nanti masuk surga dari pintu yang mana saja diinginkannya. Masya Allah. Mau, Bu? Carilah keriduan suami, insya Allah ya. Iya. Ya boleh, Bu, sambil minum dulu. Gini, Bu. Kalau sudah umroh, yang sudah lama kan habis semua tuh, bersih. Tapi kemudian buat dosa lagi, maka umroh lagi. Kata Nabi, antar umroh ke umroh itu kafarah, menghapus dosa. Umroh lagi, Bu. Minimal 2 kali, Bu. Kalau ada ya, kalau ada rezeki 2 kali. Kalau Nabi 4 kali, Nabi 4 kali umroh. Umroh, berhaji, umroh. 4 kali umroh, 1 kali haji. Nabi. Jadi tak betul orang mengatakan tak boleh umroh kalau belum haji, tak boleh. Salah. Nabi umroh dulu, Bu. 3 kali umroh baru haji. Setelah haji baru sekali lagi umroh. Itu Nabi itu. Betul, Bu? Jadi kalau kita, insya Allah, Bu, insya Allah tidak begitu. Yang penting jaga bahasa haji, bahasa jaga itu, Bu. Insya Allah terjaga kita. Dari segala macam perbuatan yang terbaik. Kata orang, masa Pak Haji main judi? Tak mungkin. Masa Pak Haji tak sholat? Tak mungkin. Tak malu sama gelar hajinya. Ya, hakikatnya mau sama Allah gitu. Makanya orang kita dulu, Bu, zaman Belanda bahkan, orang sudah haji dikasih peci putih. Tanda haji, Bu. Belanda menandainya, Bu. Ini haji nih, si A, si B.
Itu sebenarnya Bu, ngasih tanda, ditandai sama Belanda. Yang belum haji, zaman Soekarno pakai peci hitam. Kenapa? Untuk supaya mereka ingat hitam Ka'bah. Orang salat hadap Ka'bah. Orang mukmin harus punya cita-cita bisa berangkat haji dan umrah, maka peci hitam dulunya. Tapi bergeser Bu ini, sekarang peci hitam bukan lambang Ka'bah tapi lambang Indonesia. Orang non-Islam pun memakainya Bu, macam ustadz Bu. Saya punya teman Bu, karyawan di Kemenang, memang penampilan ustadz Bu, pecinya rapi, kacamata rapi Bu, tapi orang Nasrani. Masya Allah. Saya pikir ketika ketemu ustadz panggil Bu, rupanya bukan muslim. Itulah bergeser nilainya. Kita kembali Bu, jam berapa? Hah? Udah masuk ini? Jadi ibu-ibu terpaksalah di-cut dulu. Insya Allah dilanjut lain kali dengan kesempatan. Semoga kita panjang umur dan bisa melanjutkan kajian ini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.